Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau menjelaskan tentang salah satu topik yang ada di pelajaran keuangan ya, yaitu mortgage ya, atau kita kenal dengan bahasa Indonesianya itu adalah hipotek. Oke. Nah, apa sih sebenarnya mortgage atau hipotek ini ya? Nah, aku akan berikan eh, definisinya dulu ya. Nah, mortgage itu adalah instrumen utang ya sebenarnya. Jadi mortgage itu adalah, aduh sorry, utang ya, instrumen utang yang dilakukan dengan memberikan ya, memberikan hak tanggungan properti ya, tanggungan properti dari peminjam ke pemberi pinjaman sebagai jaminan ya. Oke, nah aku jelaskan sedikit ya. Jadi instrumen hutang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan properti ya. Nah, maksudnya ini adalah biasanya sertifikat dari properti tersebut ya. Dari peminjam, jadi orang yang meminjam itu akan memberikan sertifikat propertinya ke pemberi pinjaman sebagai jaminan. Oke, nah mungkin kalian masih bingung ya. Apa sih maksudnya mortgage atau hipotek ini dari definisi yang mungkin kurang begitu jelas ya. Jadi aku akan menjelaskan dengan menggunakan skenario aja ya atau skema nih contohnya misalnya sih Joni ini ya misalnya Joni dan Rina gitu misalnya ya. Nah misalnya dia udah pacaran gitu ya. Nah pacaran lalu dia mau menikah gitu. Nah ketika dia mau menikah maka yang dipikirkan adalah pasti ingin membeli yang namanya ya apalagi kalau bukan rumah ya. Setiap keluarga atau rumah tangga yang baru pasti ingin yang memiliki yang namanya rumah. Nah, memiliki rumah itu tidak murah ya, apalagi di Jakarta ya. Ini harga rumah itu cukup mahal ya. Misalnya dia mau beli rumah yang harganya itu sekitar 2 miliar gitu ya. Nah, setelah mereka menghitung-hitung, mereka tidak mempunyai uang cash atau uang langsung ya sebesar 2 miliar gitu ya. Tapi mereka pikir gaji mereka sih kayaknya bisa untuk membeli rumah tersebut jika 2 miliar ini dicicil gitu ya. Nah, jadi Joni dan Rina ini melakukan yang namanya pengajuan mortgage ya atau pengajuan hipotek kepada bank gitu ya. Nah, ini bank. Nah, ceritanya si Joni dan Rina ini mengajukan yang namanya hipotek atau mortgage untuk membeli rumah ini ya. Membeli rumah ini kepada bank tersebut gitu ya. Nah, bank tersebut ceritanya bank tersebut itu akan melakukan yang namanya jadi setelah Joni dan Rina ini ini panahnya aku ganti dulu ya. Misalnya Joni dan Rina ini mengajukan pinjaman gitu ya atau mortgage kepada bank ini. Nah, lalu bank ini akan melakukan yang pertama mereka akan melakukan BI check ya. Nah, BI check ini buat apa sih? Nah, BI check ini untuk melihat apakah Joni dan Rina ini mempunyai hutang lain atau tidak selain cicilan rumah yang akan mereka lakukan. Contohnya, apakah mereka memiliki kredit mobil atau enggak gitu ya. Apakah mereka memiliki hutang kartu kredit yang banyak atau enggak gitu. Nah, itu akan dicek semuanya dan ketahuan. Jika hutangnya banyak dan banyak yang macet, kemungkinan besar bisa tidak di-approve pengajuan pinjaman atau mortgage kepada bank tersebut gitu ya. Nah, lalu apalagi yang dicek? Nah, mereka akan mengecek jumlah gaji dari mereka berdua gitu ya. Nah, jadi gaji mereka itu akan digabungkan gitu dan akan dilihat apakah
jumlah gajinya itu memenuhi syarat dari cicilannya. Misalnya cicilan per bulannya itu katakanlah misalnya misalnya 20 juta gitu ya. Nah, apakah gaji mereka itu melebihi dari 20 juta? Biasanya kalau hanya melebihi sedikit itu juga nggak boleh sebenarnya. Ibaratnya kalau misalnya melebihi sedikit, takutnya di tengah jalan mereka ada kebutuhan apapun, nanti pas mereka udah berumah tangga, nanti tidak bisa mengcover cicilan ini. Nah, yang ideal biasanya mungkin 1,5 sampai 2 kali lipat daripada jumlah cicilannya. Nah, itu biasanya yang lebih di-approve gitu ya. Misalnya cicilan per bulan 20 juta ya, berarti gajinya itu harusnya ya sekitar 30 sampai 40 juta gitu ya untuk bisa bank ini meng-approve dari pengajuan mortgage tersebut gitu ya. Nah, lalu bank tersebut akan membuat yang namanya skema ya. Nah, biasanya bank itu mempunyai yang namanya skema skema yang namanya skema KPR. KPR ini adalah kredit pemilikan rumah ya. Jadi mortgage itu salah satu bentuknya adalah KPR atau kredit pemilikan rumah. Nah, di dalam KPR ini, nah bank itu akan memberikan bunganya berapa ya? Misalnya bunganya 10% gitu ya. Nah, lalu yang juga akan diberikan bank adalah waktunya. Jangka waktunya itu misalnya kalau KPR itu lama ya, misalnya 15 sampai 30 tahun. Panjang-panjang biasanya. Nah, makanya usia Joni dan Rina ini biasanya harus masih muda ya, mungkin masih 20, 30 atau 40 kayaknya udah ketawaan juga ya, tapi maksimal mungkin 40 masih bisa. Nah, oke, nah lalu bank itu akan memberikan simulasinya ya, nanti dia akan memberikan simulasi berapa cicilan per bulannya untuk jangka waktu yang mereka tentukan dengan bunga yang udah diperhitungkan ke dalam perhitungan cicilan tersebut gitu ya. Nah, makin lama waktunya, yang jelas cicilannya makin kecil ya, tapi makin panjang untuk melunasinya. Makin sedikit waktunya, makin cepat ya cicilannya makin besar ya, seperti itu aja. Nah, lalu setelah misalnya andai kata gitu ya, andai kata bank mengapprove KPR dari Joni dan Rina, nah lalu bank ini akan membayarkan uang sebesar, misalnya harganya 2 miliar ya, bank akan memberikan uang sebesar 2 miliar kepada penjual rumah tersebut gitu. Nah, itu yang dilakukan ketika KPR-nya sudah di-approve, jadi rumah ini langsung dibayarkan oleh bank. Nah, lalu sertifikat dari rumah ini akan ditahan oleh bank ya. Nah, ini sertifikatnya. Sertifikat rumahnya akan ditahan oleh bank sampai Joni dan Rina ini bisa melunasi hutangnya gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika Joni dan Rina tiba-tiba di tengah jalan tidak bisa membayar hutangnya? Nah, ini pertama mungkin akan diperingati dulu ya. Kalau misalnya masih nggak bisa bayar sekali, 2 kali diperingatin dan mungkin ada penaltinya juga ya berupa uang yang harus dibayarkan karena keterlambatan cicilan. Nah, tapi kalau lama-kelamaan nggak bisa bayar, akhirnya rumah ini harus disita sama bank gitu ya. Karena ini adalah sebenarnya kan ini asetnya si bank gitu ya. Sebenarnya asetnya bank yang dibeli, yang Johnny Rina beli gitu ya. Tapi sebenarnya mereka beli sih, cuman belum menjadi aset mereka sendiri gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, jadi sertifikatnya itu masih di tangan bank. Jadi sebenarnya ini masih haknya bank untuk mengambil rumah ini atau menyita rumah ini jika mereka tidak bisa bayar gitu ya. Nah, nah itu seperti itu. Jadi mereka harus membayar cicilan rumah secara konsisten ya dan sampai lunas. Nah, lalu suku bunganya di dalam hipotek ini biasanya ada 2 macam, yaitu suku bunga tetap dan suku bunga variabel. Nah, suku bunga tetap ini biasanya tetap terus ya selama misalnya 5 tahun sekali gitu ya. Jadi misalnya suku bunga pasaran itu misalnya berubah-ubah kan ya. Misalnya hari ini 7%, tahun depan bisa atau setengah tahun lagi bisa jadi 8%. Nah, kalau tetap itu dia akan tetap terus selama 5 tahun. Nah, setiap 5 tahun sekali baru nanti akan diubah oleh banknya ya.
Nah, sementara kalau variabel ini berubah-ubah ya, berubah-ubah mengikuti suku bunga pasaran yang ada gitu. Nah, itu sih biasanya suku bunga yang ada di bank gitu ya. Nah, jadi itu aja sih yang aku akan jelaskan mengenai mortgage atau hipotek ya. Jadi, kalau kalian nanti misalnya kalian ingin membeli rumah dengan menggunakan KPR, tolong coba kalian pikirkan cicilannya. Apakah kalian bisa memenuhi cicilan itu selama jangka waktu yang ditentukan gitu ya. Nah, jangan sampai nanti ketika sudah di tengah-tengah kalian jadi gagal bayar sehingga rumahnya itu nanti disita oleh banknya lagi gitu. Oke, itu aja guys yang mau aku jelasin tentang mortgage atau hipotek. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Oh iya, satu lagi. Nah, ketika mereka udah disetujui oleh bank dan bank sudah membayarkan uangnya 2 miliar kepada penjual rumah tersebut sudah boleh ditinggali oleh mereka gitu ya. Jadi mereka udah dikasih kunci rumah tersebut dan mereka boleh meninggalkan rumah tersebut sembari mereka mencicil rumah tersebut gitu ya. Jadi mereka udah boleh tinggalin tapi sertifikatnya masih ada di bank gitu. Oke, gitu aja ya guys. Thank you. See you again in the next video.